Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosalina dengan NIM 01021182227001. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya dengan judul Strategi Pengelolaan Tenaga Kerja yang Efektif di Era Digital. Baik, latar belakang proposal saya ada revolusi digital telah mengubah landscape kerja secara fundamental, memperkenalkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan otomatisasi dan analisis data yang mempengaruhi cara kita bekerja, berkolaborasi, dan berinovasi. Perubahan ini telah memicu transformasi dalam berbagai sektor ekonomi, memaksa perusahaan atau tempat bekerja untuk menyesuaikan strategi pengelolaan tenaga kerja mereka agar tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Baik, perubahan teknologi di era digital telah mengubah kita dengan cara berpikir, bekerja, dan berinteraksi antar dunia dengan sekitar kita. Nah, hal ini juga berdampak efektif terhadap proses dan peran sumber daya manusia. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ada 3. Yang pertama itu bagaimana mengatasi kesenjangan keterampilan yang muncul di era digital. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan teknologi yang terus berkembang dengan kemampuan karyawan dan kebutuhan industri. Yang ketiga, bagaimana membangun budaya kerja yang inklusif dan beragam di era digital untuk mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesejahteraan karyawan. Adapun tujuan dalam penelitian saya, yang pertama itu mengembangkan strategi pengelolaan tenaga kerja yang responsif dan adaptif. Tujuan utama proposal ini adalah menghasilkan strategi yang mampu menanggapi tantangan global secara efektif dalam mengelola tenaga kerja di era digital dengan fokus pengembangan keterampilan, pembentukan budaya kerja, dan adopsi teknologi. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan karyawan dengan membangun budaya kerja yang inklusif, beragam, serta bermanfaat teknologi dengan efektif untuk meningkatkan efisiensi kepuasan kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetisi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja digital melalui investasi dalam pengembangan keterampilan, pelatihan, dan pendidikan. Adapun manfaat dalam penelitian nih, saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain sehingga bisa menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk membantu memberikan pandangan dan strategi yang relevan dalam mengelola tenaga kerja di tengah perubahan digital global. Pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah saya ada 2. Yang pertama, lingkup geografis. Fokus pada wilayah tertentu atau di tingkat global dengan memperhatikan perbedaan budaya, regulasi tenaga kerja, dan infrastruktur teknologi di berbagai daerah ataupun negara. Yang kedua, fokus industri. Nah, fokus industri ini mengkhususkan diri pada industri tertentu atau sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti teknologi informasi, manufaktur, layanan keuangan, dan lain-lain. Bab 2, studi pustaka. Nah, pada era digital merujuk pada periode waktu di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendominasi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai oleh penggunaan teknologi digital seperti komputer, internet, perangkat seluler, dan berbagai teknologi lainnya yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja merujuk pada populasi manusia yang tersedia untuk bekerja dalam suatu perekonomian atau industri. Tenaga kerja terdiri dari berbagai jenis pekerjaan, keterampilan, dan latar belakang pendidikan. Ini mencakup pekerjaan manual, pekerjaan kantor, profesional, teknisi, akademisi, dan banyak lagi. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam mengatasi berbagai tantangan sumber daya manusia di era transformasi digital. Tenaga kerja terdiri dari berbagai jenis pekerjaan, keterampilan, dan latar belakang pendidikan. Ini mencakup pekerjaan manual, pekerjaan kantor, profesional, teknisi, akademisi, dan banyak lagi. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan dalam keterampilan teknik baru seperti analisa data, kecerdasan buatan, dan pemrograman, serta pengembangan keterampilan soft seperti kepemimpinan, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua itu fleksibilitas dan keseimbangan kerja. Nah, menerapkan kebijakan
kerja fleksibel dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat yang berharga, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Nah, kolaborasi antar departemen ini contohnya seperti kolaborasi yang erat antar departemen yang berbeda dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi dan koordinasi yang efektif. Dan yang keempat, itu ada perangkat lunak dan platform. Teknologi yang canggih dapat membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia mereka dengan lebih efisien dengan era digital ini. Dan yang kelima, ada penggunaan analitik data untuk pengambilan keputusan. Nah, dengan menganalisis data tentang kinerja dan perilaku karyawan, perusahaan dapat mengidentifikasi pola-pola dan tren yang bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang keenam, ada penggunaan analitik data untuk pengambilan keputusan. Nah, hal ini mencakup mendorong karyawan untuk berbagai gagasan dan masukan, serta menerima resiko dan kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi. Dan yang ketujuh, fokus pada pengalaman karyawan. Perusahaan harus memperhatikan bagaimana teknologi dan proses bisnis mempengaruhi pengalaman kerja karyawan. Yang terakhir, kesadaran akan etika dan privasi. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data serta mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan teknologi seperti pemantauan karyawan dan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Rusman tahun 2022 tentang sumber daya manusia di era globalisasi. Globalisasi membawa peluang dan sekaligus tantangan sebagai SDM di Indonesia. Untuk dapat bersaing di era globalisasi, SDM Indonesia perlu meningkatkan kualitasnya dengan cara meningkatkan pendidikan dan pelatihan, memperkuat etos kerja, serta meningkatkan akses terhadap informasi dan teknologi. Dan adapun hipotesis penelitian. Pada hipotesis 1, penggunaan teknologi digital dalam pengolahan tenaga kerja dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Yang kedua, hipotesis yang kedua, ada adopsi teknologi digital dalam pengelolaan tenaga kerja akan mempengaruhi pola kerja dan struktur organisasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi dinamika budaya perusahaan. Bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Waktu penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 1 semester. Metode penelitian ini, 1, mendefinisikan variabel keputusan yang akan digunakan dalam penelitian. 2, penelitian mengumpulkan buku-buku atau teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai pengelolaan tenaga kerja di era digital. 3, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini, penelitian menggunakan metode observasi. Yang keempat, menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci, sehingga data tersebut mudah dipahami. Baik, berakhir sudah presentasi saya mengenai proposal. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.